Bayangkan, lebih dari 600 tahun lalu, kapal-kapal layar dari negeri jauh mulai berlabuh di pantai utara Jawa. Di atasnya, para lelaki berwajah teduh, berpakaian sederhana, tapi membawa misi yang akan mengubah sejarah negeri ini selamanya. Mereka dikenal sebagai Wali Songo, 9 utusan yang bukan hanya menyebarkan agama, tapi juga menyatukan budaya, membangun peradaban, dan menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Tapi, tahukah kamu? Di balik kisah mereka yang melegenda, tersimpan fakta-fakta mengejutkan tentang strategi, perjalanan panjang, dan pengorbanan yang jarang terungkap. Dan malam ini, kita akan membukanya, satu persatu. Sebelum kita menelusuri jejak agung para Wali Songo, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk mendukung perjalanan channel ini. Caranya sederhana. Tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kisah berharga ini langsung sampai ke layar Anda. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya. Ini dia sejarah kisahnya. Terungkap. Fakta mengejutkan perjalanan dakwah Wali Songo di Jawa. Bab 1, Maulana Malik Ibrahim, sang perintis dari negeri jauh. Bayangkan, tahun 1390-an, di lautan luas antara Gujarat dan Jawa, sebuah kapal layar besar berlayar menembus ombak. Di geladaknya berdiri seorang pria berjanggut, bersorban putih, dengan mata yang tajam namun penuh kelembutan. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Sebagian orang mengenalnya sebagai Syekh Maghribi, karena diyakini ia berasal dari wilayah Maghrib, Afrika Utara, atau mungkin keturunan Arab yang menetap di Persia dan Gujarat. Ia datang ke Jawa bukan sebagai pedagang biasa, meskipun ia mengerti seluk-beluk perdagangan. Ia datang dengan misi yang jauh lebih besar daripada keuntungan dunia. Ia membawa ilmu agama, pengalaman hidup di berbagai negeri, dan strategi dakwah yang kelak menjadi pondasi bagi penyebaran Islam di Jawa. Pelabuhan Gresik, gerbang pertama. Kapalnya bersandar di Pelabuhan Gresik, sebuah kota pesisir yang ramai. Bau rempah, teriakan pedagang, dan derap kaki kuda bercampur dengan terik matahari. Gresik saat itu adalah salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, tempat bertemunya pedagang dari Tiongkok, Champa, Arab, dan Nusantara. Namun di balik kesibukan itu, masyarakat Gresik masih memegang teguh kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme. Ada pura, ada candi kecil, dan sesajen di setiap sudut pasar. Bagi Maulana Malik Ibrahim, ini bukan tantangan, ini adalah peluang. Dakwah yang lembut. Ia tidak berdiri di alun-alun berteriak-teriak. Ia mulai dengan hal sederhana, menolong rakyat kecil. Ia membuka warung obat tradisional, meracik ramuan, dan mengobati warga yang sakit, tanpa meminta bayaran. Dari situ, simpati mulai tumbuh. Setiap malam, di teras rumahnya yang sederhana, ia mengundang tetangga untuk sekadar minum teh. Obrolan ringan perlahan beralih menjadi diskusi tentang kehidupan, keadilan, dan Sang Pencipta. Ia mengajarkan doa-doa pendek, tanpa memaksa siapapun untuk masuk Islam. Pendekatan ini berbeda dari gambaran dakwah keras yang sering dibayangkan. Ia memahami bahwa hati manusia tidak bisa dibuka dengan paksa, melainkan dengan kepercayaan dan teladan. Mendirikan pesantren pertama. Setelah beberapa tahun, murid-muridnya semakin banyak. Ia pun mendirikan pesantren kecil di Leran, Gresik. Disinilah cikal bakal sistem pendidikan pesantren di Jawa dimulai, tempat anak-anak belajar mengaji, memahami agama, dan juga mempelajari pertanian serta perdagangan. Fakta mengejutkan adalah, metode pendidikan yang ia terapkan memadukan ilmu agama dan ilmu dunia. Murid tidak hanya diajari sholat, tapi juga cara berdagang jujur, bercocok tanam yang efisien, dan etika dalam masyarakat. Inilah yang membuat ajarannya diterima luas. Akhir perjalanan. Setelah hampir 20 tahun berdakwah di Jawa, kesehatan Maulana Malik Ibrahim menurun. Pada tahun 1419 M, ia wafat di Gresik. Makamnya yang sederhana masih berdiri hingga kini, menjadi salah satu situs sejarah Islam tertua di Indonesia. Orang-orang mengenangnya bukan hanya sebagai penyebar agama, tapi sebagai pembuka jalan bagi generasi berikutnya, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan para wali lainnya. Penutup bab 1 Maulana Malik Ibrahim telah menanam benih yang kelak tumbuh menjadi pohon besar bernama Wali Songo. Strateginya sederhana, masuk lewat hati, bukan lewat pedang.
Dan disitulah rahasia sukses dakwah Islam di Jawa bermula. Namun, kisah ini baru permulaan. Di bab berikutnya, kita akan bertemu dengan penerusnya yang visioner. Bab 2, Sunan Ampel, sang arsitek jaringan dakwah. Pagi itu, pelabuhan Surabaya dipenuhi kapal layar yang bersandar. Di antara para penumpang, seorang pemuda tinggi berwajah teduh melangkah mantap. Matanya memancarkan kecerdasan, dan tutur katanya halus namun tegas. Ia adalah Raden Rahmat, kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Raden Rahmat datang ke Jawa bukan sebagai pendatang asing. Ia adalah keponakan dari Raja Majapahit kala itu, Bre Kertabumi, hasil dari pernikahan politik antara keluarganya dan bangsawan lokal. Hubungan darah inilah yang kelak memudahkan jalannya membangun jaringan dakwah di tengah kekuasaan Majapahit yang mulai goyah. Warisan dari sang guru. Sebelum tiba di Surabaya, Raden Rahmat telah belajar banyak dari gurunya, Maulana Malik Ibrahim, yang mengajarkan satu hal penting. Jangan memaksa hati manusia. Dekati mereka dengan kebijaksanaan. Raden Rahmat membawa pesan itu ke level berikutnya. Ia sadar, untuk membangun dakwah yang kuat, ia harus membangun pusat pendidikan yang menjadi tempat lahirnya generasi baru. Pesantren Ampel Denta. Di sebuah kawasan yang kini kita kenal sebagai Kampung Ampel, ia mendirikan pesantren besar. Tidak seperti pesantren Leran yang masih sederhana, pesantren Ampel didesain sebagai pusat kaderisasi ulama dan pemimpin masyarakat. Di sini, ia menggabungkan pendidikan agama, strategi sosial, dan keterampilan hidup. Murid-muridnya belajar berdakwah dengan seni, memahami diplomasi, bahkan mengelola perdagangan. Sunan Ampel tidak hanya ingin menghasilkan orang alim, tapi juga pemimpin yang mampu mengubah masyarakat. Dan dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar Wali Songo. Sunan Giri, ahli strategi dakwah dan politik. Sunan Bonang, maestro dakwah lewat seni gamelan dan tembang. Sunan Derajat, pelopor dakwah sosial dan kemanusiaan. Dakwah di tengah Majapahit. Saat itu, Majapahit berada di masa senja. Islam mulai masuk ke lingkungan istana, tetapi agama Hindu-Buddha masih menjadi pegangan utama. Sunan Ampel menggunakan kedekatannya dengan keluarga kerajaan untuk mencegah konflik terbuka. Ia sering menjadi penengah antara bangsawan Hindu-Buddha dan pemimpin Muslim, menjaga agar perubahan terjadi secara bertahap. Ini adalah strategi yang cerdas, karena konversi besar-besaran yang tiba-tiba bisa memicu perang saudara. Ajaran Moh Limo. Salah satu warisan Sunan Ampel yang terkenal adalah ajaran Moh Limo. 1. Moh main, tidak berjudi. 2. Moh madat, tidak memakai narkoba, obat terlarang. 3. Moh minum, tidak mabuk. 4. Moh maling, tidak mencuri. 5. Moh madon, tidak berzina. Ajaran ini sederhana, mudah diingat, dan langsung menyentuh masalah moral masyarakat saat itu. Akhir hayat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Surabaya. Pesantrennya tetap berdiri, dan pengaruhnya terus terasa hingga kini. Ia meninggalkan warisan tak hanya berupa ilmu, tetapi juga jaringan dakwah yang kokoh, fondasi yang memungkinkan Wali Songo berkembang pesat di abad-abad berikutnya. Bab 3. Sunan Giri, ulama, politikus, dan raja tanpa mahkota. Di sebuah pelabuhan kecil di Gresik, seorang pemuda berdiri di tepi dermaga, memandang jauh ke arah laut. Namanya Raden Paku, kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Sejak kecil, hidupnya penuh lika-liku, seakan takdir sedang menempanya menjadi sosok yang besar. Anak dari lautan. Raden Paku lahir dari ayah seorang bangsawan Belambangan yang berlayar ke Malaka, dan ibunya seorang putri dari raja setempat. Namun, karena konflik politik, ia harus meninggalkan kampung halaman. Saat masih kecil, ia dibawa oleh seorang pelaut Muslim ke Gresik, di mana ia akhirnya bertemu Sunan Ampel, sang guru yang kelak mengubah hidupnya. Sunan Ampel melihat kecerdasan luar biasa dalam diri Raden Paku. Ia tak hanya cepat memahami ilmu agama, tapi juga pandai dalam strategi, diplomasi, dan manajemen. Maka, Sunan Ampel mengirimnya menimba ilmu hingga ke negeri seberang, termasuk di Pasai, pusat ilmu Islam di Sumatera kala itu. Mendirikan Kadipaten Giri. Sekembalinya ke Jawa, Raden Paku memilih mendirikan Kadipaten Giri di perbukitan Gresik. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat dakwah, tetapi juga pusat kekuatan politik dan perdagangan. Di bawah kepemimpinannya, Giri menjadi wilayah semi-otonom yang disegani, bahkan raja-raja di Jawa, Bali,
dan luar kepulauan mengirim utusan untuk meminta restu dari Sunan Giri sebelum mereka naik tahta. Hal ini membuatnya dijuluki Raja Tanpa Mahkota. Dakwah lewat budaya dan permainan. Sunan Giri dikenal sebagai pendakwah yang kreatif. Ia menciptakan permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, dan cublak-cublak sueng. Permainan ini bukan sekadar hiburan, tetapi sarana mengajarkan nilai-nilai Islam secara halus. Ia juga memanfaatkan lagu-lagu rakyat dan cerita wayang untuk menyelipkan pesan moral, sehingga ajarannya bisa diterima bahkan di daerah yang masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Peran politik. Ketika Majapahit semakin melemah, Sunan Giri menjadi salah satu tokoh yang mendorong terbentuknya Kesultanan Demak. Ia berperan sebagai penasehat spiritual dan politik, memastikan bahwa kerajaan baru ini berdiri di atas prinsip keadilan dan syariat Islam. Bahkan setelah Demak berdiri, Sunan Giri tetap memiliki pengaruh besar. Banyak keputusan penting kerajaan tidak diambil tanpa mempertimbangkan nasihatnya. Akhir hayat. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Gresik. Makamnya hingga kini menjadi salah satu situs ziarah terbesar di Jawa. Ia meninggalkan warisan berupa perpaduan kekuatan dakwah dan politik yang sulit ditandingi, membuktikan bahwa penyebaran agama tak hanya soal mimbar, tetapi juga strategi kepemimpinan. Penutup bab 3. Jika Sunan Ampel adalah arsitek jaringan dakwah, maka Sunan Giri adalah panglima yang menjaga dan memperluas wilayah pengaruh Islam. Dari tangannya, dakwah merambah hingga ke pelosok Jawa, Madura, Lombok, bahkan Kalimantan. Bab 4, Sunan Bonang, Maestro Gamelan dan Penyair Langit. Di tepi kota pelabuhan Tuban, di bawah cahaya senja yang temaram, duduklah seorang lelaki bersorban putih dengan jemari yang lincah memukul bilah-bilah gamelan. Dentingnya lembut, namun syarat makna. Lelaki itu adalah Sunan Bonang, sang penyair, seniman, dan pendakwah yang mengubah nada menjadi nasihat, musik menjadi pesan ilahi. Putra sang guru. Sunan Bonang lahir sebagai putra dari Sunan Ampel, tokoh besar yang juga guru bagi Wali Songo lainnya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam suasana yang syarat ilmu agama, tetapi juga seni dan budaya Jawa. Ia tak hanya pandai membaca kitab, tapi juga menguasai sastra, tembang, dan gamelan. Dari ayahnya, ia mewarisi semangat dakwah. Dari lingkungannya di Tuban, pelabuhan yang ramai oleh pedagang dari berbagai negeri, ia belajar memahami beragam karakter manusia. Dakwah dengan nada. Sunan Bonang memahami bahwa hati manusia kadang sulit disentuh dengan ceramah keras. Karena itu, ia memilih jalan seni. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa dengan lirik yang menyisipkan ajaran tauhid, akhlak, dan kesabaran. Karya terkenalnya seperti Tombo Ati hingga kini masih dinyanyikan, bahkan oleh generasi yang mungkin tak tahu bahwa tembang itu berasal dari abad ke-15. Gamelan baginya bukan sekadar alat musik, ia menjadikannya media dakwah. Suara gong, kenong, dan bonang diatur sedemikian rupa hingga setiap nada mengalir lembut ke hati pendengarnya, membawa mereka pada ketenangan, lalu membuka jalan bagi nasihat agama. Kisah dengan Syekh Siti Jenar. Di antara kisah yang paling sering diceritakan adalah hubungannya dengan Syekh Siti Jenar, tokoh yang memiliki pandangan keagamaan berbeda dengan Wali Songo lainnya. Sunan Bonang adalah salah satu yang berusaha mengajak Syekh Siti Jenar kembali pada ajaran yang dianggap lurus. Perdebatan mereka tak selalu sengit. Kadang diiringi dengan nada gamelan, seakan Bonang ingin mengatakan bahwa dakwah bukan hanya soal kata, tapi juga rasa. Perjalanan dakwah ke pedalaman. Sunan Bonang tak hanya berdakwah di pesisir. Ia berjalan jauh ke pedalaman Jawa, menembus wilayah-wilayah yang masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Di sana, ia membaur dengan masyarakat, mengajarkan Islam lewat kesenian, pertunjukan wayang, dan tembang. Tak jarang, ia harus menginap berhari-hari di rumah penduduk, membantu mereka bertani atau berdagang, sebelum akhirnya mengajarkan ayat-ayat suci. Ia paham bahwa kepercayaan dibangun dari kedekatan, bukan paksaan. Akhir hayat. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 makamnya di Tuban hingga kini selalu dipenuhi peziarah yang tak hanya datang untuk berdoa, tetapi juga untuk mengingat bahwa Islam pernah disebarkan di tanah ini dengan nada, syair, dan senyuman. Penutup bab 4. Jika Sunan Giri adalah raja tanpa mahkota yang menjaga kekuasaan, maka Sunan Bonang adalah seniman langit yang menaklukkan hati lewat nada. Keduanya membuktikan bahwa dakwah bisa datang dari arah yang berbeda, namun tetap menuju tujuan yang sama. Penutup. Sahabat sejarah. Dari Maulana Malik Ibrahim, sang perintis dakwah, hingga Sunan Bonang,
sang maestro gamelan yang mengajarkan Islam lewat nada. Kita telah menapaki jejak 4 wali agung yang menorehkan cahaya di tanah Jawa. Setiap langkah mereka, bukan hanya dakwah, tapi juga perjuangan mengukir nilai, budaya, dan iman di hati masyarakat. Namun, kisah Wali Songo belum selesai. Masih ada tokoh-tokoh besar lain. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan lainnya, yang akan kita temui dalam episode berikutnya. Percayalah, bagian selanjutnya menyimpan cerita yang tak kalah menggugah hati. Sebelum kita menutup lembaran hari ini, saya mengajak sahabat semua untuk ikut menjaga dan menyebarkan kisah sejarah ini. Caranya sederhana. Klik tombol subscribe. Tekan juga lonceng notifikasi, agar ketika episode 2 tayang, Anda jadi yang pertama menyaksikannya. Jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan semoga kisah ini menguatkan hati kita semua.